Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pada hari ini berjumpa lagi dalam ibadah firman dan doa. Nah, sebelum kita akan masuk di dalam ibadah dan penyembahan kita lebih dalam lagi, mari kita mengambil waktu teduh di depan Tuhan. Saudara, Tuhan mati untuk menebus setiap kita. Tetapi karena Dia bangkit dan karena Dia hidup, kita boleh memiliki harapan. Karena Dia bangkit, kita boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari saudara kita naikkan pujian dari KPPK nomor 133, karena Dia hidup. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena cinta kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Seringkali dalam keadaan kami, dengan sadar kami melawan Tuhan. Dengan kehidupan kami justru melukai hati Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Tetapi Engkau mau tetap turun dalam dunia ini. Engkau mau mati bagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dan bukan hanya mati, tetapi Engkau bangkit kembali. Sehingga memberikan kami pengharapan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena cinta kasih-Mu yang begitu besar, yang memampukan kami untuk melepaskan di dalam segala kekhawatiran kami, melepaskan dalam segala kekhawatiran kami dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami pada hari ini menaruh pengharapan kami sejati di dalam hanya Engkau Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami, pimpin dan sertai kami, karena kami tidak mampu untuk menjalani hari lepas hari. Tapi pada hari ini juga kami meminta ampun kepada Engkau apabila kami senantiasa melukai hati Tuhan. Kami senantiasa dengan sadar bahwa kami melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kami melakukan apa yang kami senangi dan bukan Engkau senangi ya Tuhan. Padahal kami tahu bahwa kami adalah milik Engkau. Kami tahu bahwa kami harus menyenangkan hati Tuhan.
Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau begitu besar mengasihi kami, tetapi dengan sengaja kami justru melukai hati Tuhan. Mohon ampun ya Tuhan. Dan pada hari ini biarlah firman-Mu boleh terus memberkati kami, menguatkan kami, sehingga pada hari ini kami pun dapat diperbaharui senantiasa melalui firman-Mu. Engkau kuduskan kami dan sucikan kami Tuhan, agar ketika kami boleh melanjutkan penyembahan dan beribadah kami, biarlah Engkau berkenan setiap apa yang kami lakukan di hadapan Engkau. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, ketika Yesus bangkit, Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Dia memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara kita naikkan pujian dari KPPK 256, Sejak Yesus di Hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Baik, yang kedua, ku takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Dia sucikan sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita boleh tenang di hadapan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita. Selamat malam jemaat GKI Bungur yang dikasihi Tuhan. Senang boleh berbagi pelayanan firman Tuhan pada persekutuan doa pada malam hari ini. Mari, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan pelayanan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami akan mendengar refleksi daripada firman Tuhan. Berkatilah akan pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan memimpin dan memberkati. Jemaat-Mu yang mendengar, Tuhan juga berkati. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Matius pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita jikalau kita suka membaca firman Tuhan, merenungkannya, mengingatnya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah hal pengabulan doa yang merupakan bagian daripada khotbah Yesus di bukit.
Saudaraku, saya yakin setiap kita pasti suka dengan perikop yang barusan kita baca, betul tidak? Siapa yang gak suka, saudara? Dikatakan ketika kamu meminta, kamu menerima. Ketika kamu mencari, kamu mendapatkan. Ketika kamu mengetok pintu, pintu dibukakan. Wow, luar biasa sekali, bukan? Saudara, kata kerja meminta, mencari, mengetok, semuanya memiliki arti yang kurang lebih sama. Yaitu kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan akan berespon. Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita. Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak bisa tinggal diam ketika kita meminta di dalam doa. Seakan-akan kursi tempat duduk Tuhan seakan-akan digoyang. Tuhan harus bertindak, harus berbuat sesuatu. Saudara, seperti itu ketika kita membaca kesannya. Doa pasti direspon oleh Tuhan. Tetapi masalahnya adalah, mengapa doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Mengapa banyak kali permintaan doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan? Apakah ini tidak bertentangan dengan nas yang kita baru saja baca? Saudaraku, untuk memahami akan hal ini, kita mesti memperhatikan yang Tuhan Yesus katakan di akhir nas ini. Dikatakan, jika yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, kuncinya di mana? Dari kalimat Tuhan Yesus ini, kuncinya adalah apakah yang kita minta itu adalah sesuatu yang baik atau tidak. Kalau itu sesuatu yang baik, pasti Tuhan akan jawab. Pasti Tuhan akan respon. Tetapi sesuatu yang baik itu juga enggak hanya semata sesuatu yang baik. Tetapi yang baik menurut siapa? Menurut anak atau menurut Bapa? Tentu itu harus menurut Bapa. Yang baik menurut Bapa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika seorang anak meminta kepada bapaknya, terkadang yang baik menurut anak apakah sama dengan yang baik menurut bapaknya? Terkadang belum tentu sama, betul tidak? Kebanyakan seorang anak melihat yang baik-baik itu adalah yang apa? Yang menyenangkan dia, yang menghibur dia. Contohnya apa, saudara? Main game, nonton film, jalan-jalan, bermain dengan temannya, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang menyenangkan dan menghibur buat seorang anak itu baik. Tapi buat seorang bapak, belum tentu selalu baik hal-hal itu. Terkadang bagi seorang bapak, ya, hal yang tidak menyenangkan, tidak menghibur anak itu adalah yang baik. Yaitu apa? Anak itu harus disiplin belajar. Anak itu harus disiplin bangun pagi, membereskan tempat tidurnya. Anak itu harus disiplin mengerjakan tugas-tugasnya. Tetapi hal itu tidak menyenangkan buat anak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang yang baik menurut anak itu tidak hanya menyenangkan. Tetapi apa, saudaraku? Tidak hanya menyenangkan, tetapi juga yang baik itu harus saat ini. Harus sekarang, harus cepat, harus instan. Itu semangat anak-anak, saudara. Tetapi berbeda dengan seorang bapak. Seorang bapak, menurutnya yang baik adalah harus berproses. Kita harus berusaha. Kita harus berjerih lelah. Terkadang belum waktunya tiba. Sang bapak punya prinsip bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Sang bapak melihatnya ke depan, tetapi sang anak melihatnya hanya di depan saja, hanya pendek. Saudaraku, inilah yang seringkali membuat perbedaan seorang bapak dengan seorang anak, apa yang menurut masing-masing itu baik. Bukankah hal yang demikian pula terjadi ketika kita meminta kepada Tuhan di dalam doa? Terkadang sebagai seorang anak, hal-hal yang
menurut kita hal ini baik Tuhan. Saya minta kepada kamu, mohon dijawab, mohon dikabulkan. Tetapi menurut Tuhan, enggak, ini enggak baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin tanya, apakah saudara ingin memiliki Tuhan yang apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan, Tuhan akan kabulkan? Saudara ingin nggak punya Allah yang seperti demikian? Jadi apapun yang saudara minta, Tuhan akan berikan. Saya pikir saudara ngeri kalau punya Allah yang seperti itu. Kenapa? Kita bisa celaka. Karena apa yang kita minta belum tentu baik buat kita, saudara. Kita ini terbatas, kita ini tidak maha tahu, kita ini tidak maha bijaksana. Jadi dalam perjalanan hidup kita, ketika kita meminta kepada Tuhan, mungkin kita minta yang salah. Kalau Tuhan memberikan semua apa yang kita minta, saudara bisa bayangkan, hidup kita akan bisa jadi seperti apa. Saudara, kembali ketika kita melihat penggambaran hal pengabulan doa, digambarkan oleh Tuhan seperti seorang anak yang meminta kepada bapaknya. Saudara, saya mendapatkan sebuah gambaran, beberapa variasi daripada analogi ini. Gambaran yang pertama, saudara, ya, ada 4 gambaran yang saya bisa melihat variasi daripada anak yang meminta dan bapak memberikan. Saudara, model yang pertama, gambaran yang pertama saya mendapatkan adalah gambaran ketika anak meminta, yaitu kita meminta roti dan ikan. Ya, ini hal yang baik. Maka respon Tuhan adalah sebagai Bapa, Tuhan memberikan. Saudara, model gambaran yang pertama ini pastilah Tuhan akan kabulkan permintaan kita. Betul tidak? Ini adalah hal yang baik dan menurut Bapa juga baik. Jadi ini yang dimaksud dengan nats yang kita baca itu. Anak meminta roti, Bapak memberikan roti. Karena itu saudara, saya berpikir ketika kita berada di track ini, jangan takut Tuhan tidak menjawab doa kita. Sepanjang kita bisa memastikan bahwa apa yang kita minta adalah hal yang baik, yang menurut Tuhan juga baik, maka saudara, doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Saudara, model yang kedua dari gambaran ini, saya melihat saudara kita bisa membuat variasi adalah kita sebagai anak meminta roti dan ikan, hal yang baik yang kita minta. Tetapi bisa variasi option, respon Tuhan adalah Tuhan memberikannya batu dan ular sebagai Bapa, hal yang buruk. Nah, ini kita bisa melihat ada variasi seperti ini. Saya pikir variasi ini, gambaran yang kedua ini adalah bukan gambaran Tuhan Bapa kita. Sebagai Bapa yang baik, di mana selalu memberikan yang baik buat anaknya. Tuhan katakan enggak mungkin anaknya minta roti di nas yang kita baca. Tuhan memberikan apa? Batu. Enggak mungkin anaknya minta ikan, Tuhan memberikan ular. Karena itu saudara, kita seharusnya memiliki perasaan damai dan tenang di dalam doa-doa kita. Karena Bapa kita akan memberikan yang baik buat kita, bukan yang buruk. Saudara, gambaran yang ketiga, model yang ketiga yang kita bisa mainkan dari gambaran ini adalah ketika kita sebagai anak meminta bukan roti, bukan ikan, saudara, memintanya yang buruk, yaitu meminta batu dan ular, ya. Dan bagaimana variasinya Tuhan menjawabnya? Saudara, gambaran yang ketiga adalah ketika kita minta batu dan ular, tetapi Tuhan memberikannya apa? Roti dan ikan. Kita minta yang buruk, Tuhan memberikan yang baik buat kita. Luar biasa ya saudara ya. Kita minta yang buruk, minta batu, minta ular, Tuhan berikannya apa? Yang baik. Roti dan ikan. Bagaimana respon kita? Apakah kita bersyukur dan berterima kasih, kita senang? Terkadang tidak, saudara. Justru kita marah kepada Tuhan.
Kita katakan, Tuhan, kenapa aku minta ini, Engkau berikannya itu. Kita katakan Tuhan jahat, kita tidak mau lagi beribadah, kita tidak mau lagi ke gereja. Saudara, sadarkah kita, seringkali kita berada di posisi seperti ini. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita minta itu tidak baik. Justru yang Tuhan berikan itulah yang baik buat kita. Karena itu saudara, ketika kita meminta di dalam doa dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita minta, jangan marah dulu, jangan kecewa dulu. Kita harus belajar peka. Kita harus mengevaluasi diri. Kita harus memikirkan lebih dalam lagi sebenarnya apa maksud Tuhan kepada kita. Apa rencana Tuhan terhadap kita. Apa yang Tuhan mau koreksi kepada kita. Jangan-jangan kita nggak tahu, kita nggak sadar bahwa yang kita minta itu adalah batu. Yang kita minta itu ular. Tuhan katakan, no, kamu salah meminta. Ini loh aku berikan yang seharusnya kamu minta. Yaitu apa? Roti dan ikan. Saudara, gambaran yang keempat kita bisa buat variasi adalah anak meminta batu dan ular, tetap meminta yang buruk. Tuhan meresponnya juga dengan memberikan batu dan ular, memberikan yang buruk. Kok bisa, saudara ya? Kita minta yang buruk, Tuhan berikan yang buruk. Apakah ini artinya Tuhan jahat? Apakah ini artinya Tuhan seorang Bapa yang permisif, yang tidak punya prinsip, yang apapun yang diminta oleh anaknya diberikan? Saya katakan tidak. Terkadang karena kita terus-menerus memaksa Tuhan dan tidak mau mengerti bahwa apa yang kita minta itu adalah salah. Mungkin saudara sampai satu titik Tuhan akan berikan hal-hal yang buruk tersebut. Untuk apa? Untuk kita sadar bahwa ini salah. Ini tidak baik. Hanya dengan kita mengalami hal-hal yang buruk, kita baru disadarkan bahwa kita berada di posisi yang salah. Jika tidak melalui kesusahan, tidak melalui penderitaan, kita tidak bisa belajar dan berubah, saudara. Saudara, ini seperti gambaran cerita perumpamaan anak yang hilang, betul tidak? Anak yang bungsu itu minta harta warisan bagiannya. Padahal bapaknya belum mati. Ini permintaan yang salah. Bapaknya berikan nggak? Berikan, saudara. Bukan artinya bapaknya nggak punya prinsip. Bukan artinya bapaknya yang permisif. Bapaknya ngikutin apa yang dikehendaki anaknya. Karena bapaknya tahu anak ini tidak akan pernah bisa diam di rumah dan maunya pergi kecuali dia sudah mengalami kesusahan. Maka bapaknya berikan apa yang diminta. Padahal dia minta batu, dia minta ular, bapaknya berikan batu dan ular. Akhirnya dia pergi. Di pelantauan itu dia hancur lebur, dia jatuh miskin, dia bangkrut sampai dia makan makanan babi. Baru di situ dia sadar bahwa tempat yang paling terbaik adalah rumah bapaknya. Dia pulang kembali. Dan bapaknya tahu bahwa anaknya akan pulang, makanya bapaknya selalu menantikan. Dan dari jauh dia sudah melihat anaknya pulang. Saudara, anaknya ini tidak akan pernah belajar yang baik itu yang apa. Kalau ia tidak mengalami kesusahan dan penderitaan. Makanya ketika dia minta batu, ketika dia minta ular, bapaknya berikan. Saudara, ini juga yang terjadi dengan Raja Hizkia. Saudara ingat, ketika ia sakit keras dan mau mati, Tuhan memandang baik jika Hizkia mati, jika Hizkia kembali ke pangkuannya. Karena pada waktu itu Hizkia berada di puncak karirnya. Ia menjadi raja yang dikasihi rakyatnya. Ia menjadi raja yang baik. Ia menjadi raja yang jaya. Ia seorang yang saleh. Saat inilah pulang kembali kepada penciptanya, momen yang paling baik. Tetapi bagaimana respon Hizkia? Hizkia tidak mau, dia minta kepada Tuhan, dia minta kesembuhan kepada Tuhan. Menarik saudara, Tuhan izinkan Hizkia mengalami kesembuhan. Tetapi saudara, apa yang terjadi setelah Hizkia sembuh dan tahun-tahun berikutnya? Israel mengalami segala musibah kehancuran. Dan Hizkia
ada di dalamnya. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Hizkia belajar bahwa pilihan Tuhan adalah yang terbaik, bukan pilihan dirinya. Jemaat yang dikasih Tuhan, dari keempat gambaran ini kita bisa melihat kalau kita meminta kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan merespon permintaan-permintaan doa kita. Saudaraku, permisi tanya buat kita semua. Sebenarnya hal yang terindah di dalam doa itu apa sih? Apakah yang menjadi keindahan dari sebuah doa? Apa saudara? Menurut saudara, doa yang indah itu buat saudara doa yang seperti apa? Saudara, buat saya doa yang indah itu adalah bukan apa yang kita minta maka Tuhan berikan. Bukan itu. Buat saya pribadi, saudara, indahnya doa adalah kita semakin mengenal Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hubungan kita menjadi semakin dekat, semakin akrab dengan Tuhan. Itulah indahnya doa. Jadi buat saya indahnya doa adalah bukan semata-mata semua apa yang kita minta Tuhan kabulkan dan jawab. Tetapi indahnya doa adalah kita mengalami Tuhan di dalam doa-doa kita. Saudara, di dalam doa terjadi pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita meminta dan Tuhan memberikan apa yang kita minta, kita bersyukur. Kita katakan puji Tuhan, haleluya. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita meminta, Tuhan justru memberikannya yang lain. Saudara, disinilah kita bergumul. Kita belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberikan yang berbeda dari apa yang kita minta. Kalau kita meminta, Tuhan berkata tidak. Tuhan diam saja. Tuhan tidak merespon. Saudara, di sini kita belajar, mau gak kita taat? Mau gak kita percaya atas apa yang Tuhan putuskan buat kita? Bisakah kita mempercayai akan pimpinan Tuhan bahwa yang Tuhan kehendaki adalah baik dan benar buat kita? Bukan kehendak kita yang harus terjadi. Kita belajar taat dan kita belajar tunduk. Ini yang terjadi ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakku. 3 kali minta doa yang sama. Dan Tuhan tahu bahwa Bapa menghendaki dia minum cawan itu. Dan dia taat, dia tunduk, dia terima cawan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita meminta kepada Tuhan, maka terkadang itu sebuah proses untuk kita mencocokkan apa yang kita inginkan dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya menutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. Ketika saya melayani di GKI Dutamas Batam, saya sering kali pulang pergi Batam ke Tanjung Pinang naik kapal feri untuk menyeberang 1 jam, saudara, kapal Baruna atau kapal Sentosa. Yang saya mau bicara adalah, saudara, ketika kapal itu mau berlabuh dan merapat di pelabuhan. Saudara, kapal itu dia akan berjalan mendekati pelabuhan. Dia nggak bisa kayak mobil langsung ngerem lalu berhenti, enggak. Dia akan terus berjalan menuju pelabuhan dan seakan-akan seperti mau menabrak pelabuhan itu. Lalu ketika sudah mau mendekat, dia akan melemparkan tali ke sandaran di pelabuhan itu. Setelah tali itu diikat, saudara, kapal itu akan berbalik arah. Dia akan
menuju kembali ke tengah laut dan seakan-akan seperti dia menarik pelabuhan itu ke tengah laut, ya, dengan tali yang sudah diikat. Apa yang terjadi, saudara? Apakah pelabuhannya ketarik? Enggak ketarik. Justru ketika dia menarik pelabuhan itu, justru kapalnya yang kembali tertarik semakin mendekat ke pelabuhan. Ketika dia semakin mendekat ke pelabuhan, maka talinya dikencangkan untuk menjadi semakin merapat. Lalu kapal itu akan tarik lagi pelabuhan itu. Pelabuhan itu nggak tertarik, saudara. Tapi justru kapal itu yang ditarik mendekat kepada sandaran pelabuhan itu. Dan kembali tali itu akan dipendekkan dan diikatkan merapat. Dan dia tarik lagi pelabuhan itu. Begitu seterusnya sampai kapal itu merapat dengan halus. Saudara, saya mau mengatakan doa itu seperti kapal yang merapat ke pelabuhan. Semakin kita berdoa, semakin kita dekat kepada Tuhan. Doa bukanlah kita menarik Allah turun ke bawah untuk sesuai dengan kehendak kita. Tetapi justru di dalam doalah kita ditarik ke atas supaya kehendak kita sama dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman Tuhan dan kami sudah berefleksi daripada firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pelayanan firman Tuhan ini. Kami boleh belajar bertumbuh di dalam doa-doa kami. Kami tahu apa yang kami minta Tuhan pasti meresponi. Hanya masalahnya adalah apakah yang kami minta sama dengan yang Tuhan kehendaki. Bapa, ajar kami peka di dalam doa-doa kami. Untuk kami belajar tahu kehendak Tuhan. Untuk belajar tahu yang benar ketika kami meminta. Berkati kami semua ya Tuhan, khususnya di masa-masa pandemi ini. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah. Tuhan, mungkin banyak doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Tuhan menjawab, kami bersuka cita, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tetapi juga mungkin banyak doa-doa yang kami panjatkan, yang kami minta kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak jawab. Tuhan justru memberikannya yang lain. Tuhan, biarlah kami boleh punya hikmat bijaksana dari Tuhan untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Demikian pula ketika kami berdoa di masa-masa yang sulit ini, Tuhan berkata tidak terhadap permintaan kami. Biarlah kami juga belajar tunduk dan taat dan menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Kami menyerahkan akan para hamba Tuhan di GKI Bungur ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Pendeta Suryawan Edi, berkati Pendeta Rivo, berkati para penginjil yang ada di dalamnya. Berkati seluruh majelis jemaat. Biarlah korps hamba Tuhan dan majelis jemaat boleh menjadi gembala-gembala yang baik di masa-masa pandemi yang sulit ini. Berkati jemaat-Mu di GKI Bungur yang dikasihi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini boleh menguatkan kita, bahkan menghibur di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya memberikan saudara waktu untuk mengambil tempat terbaik, untuk mengambil di mana kita boleh sungguh-sungguh fokus di hadapan Tuhan, dan kita boleh sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Untuk yang pertama,
gereja kita pada hari ini. Kita boleh senantiasa berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja kita pada hari ini. Kita doakan untuk setiap hamba Tuhan yang ada. Kita doakan untuk setiap majelis penatua. Dan kita juga doakan untuk setiap jemaat Tuhan, setiap aktivis yang boleh ikut serta di dalam gereja ini, membangun gereja ini. Dan biarlah Tuhan memberkati kita, memberikan kita hikmat satu dengan yang lain, agar kita boleh memiliki satu kesatuan hati di dalam pelayanan Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur karena begitu besar cinta Tuhan terhadap gereja kami ini, Tuhan. Bertahun-tahun Engkau telah menyertai gereja kami, bertahun-tahun Engkau telah memimpin kami, Tuhan. Namun kami tidak pernah melihat Engkau mengecewakan kami, bahkan mengecewakan setiap gereja yang ada. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur atas hal itu. Dan kembali pada hari ini, biarlah kami sebagai gereja Tuhan, secara khusus untuk GKI Bungur, boleh memiliki kesatuan hati, Tuhan. Baik setiap hamba Tuhan yang ada, setiap majelis penatua, setiap jemaat yang ada, setiap aktivis pengurus yang boleh melayani Tuhan di dalam gereja ini. Berikanlah kasih dan cinta di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh memikirkan yang terbaik bagi pelayanan Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh memikirkan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah di dalam satu keluarga ini kami boleh memiliki kasih satu terhadap yang lain. Kami boleh saling membangun, saling mengasihi, bahkan saling membentuk satu dengan yang lain ya Tuhan. Mungkin ya Tuhan, di antara kami banyak hal yang tidak berjalan mulus. Mungkin ada di antara kami yang punya egois setiap masing-masing ya Tuhan. Tetapi biarlah pada hari ini memberkati kami, mengarahkan hati dan pikiran kami, dan kami bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan oleh gereja ini boleh memikirkan yang terbaik, dan gereja ini boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bukan hanya itu, lingkungan di sekitar kami pun ya Tuhan dapat merasakan cinta kasih begitu besar daripada Tuhan, sehingga mereka pun dapat melihat Tuhan di dalam kehidupan gereja kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya dalam Yesus Kristus saja. Nah saudara, yang kedua, kita juga berdoa untuk orang-orang yang terdekat dengan kita, atau orang-orang yang kita kenal mungkin di dalam pergumulan, baik dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, maupun di dalam relasi mereka di dalam satu dengan yang lain. Tapi sebelum kita berdoa, mari kita naikkan pujian Yesus, Yesus dengar doa. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Saudara, mari kita berdoa, kita satukan hati. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, untuk setiap orang-orang yang kita kenal, mungkin orang-orang yang senantiasa berelasi dengan kami, baik itu orang yang jauh maupun itu orang yang dekat dengan kami. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini secara khusus berdoa untuk mereka yang mungkin di dalam pergumulan pekerjaan mereka. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Dan biarlah mereka boleh sungguh-sungguh bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga melalui pekerjaan mereka ya Tuhan, Engkau juga berikan mereka hikmat untuk dapat menemukan yang terbaik, untuk dapat mengerjakan yang terbaik. Dan orang-orang yang melihat kita bekerja, yang kita bertanggung jawab di dalam pekerjaan kita, boleh sungguh melihat kehidupan orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan kembali kehidupan mereka pun boleh terberkati oleh setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan setiap anak-anak Tuhan yang pada hari ini mungkin dalam keadaan sehat. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih mengaruniakan kesehatan bagi kami. Tapi bagi saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit, mungkin ada yang sakit COVID-19 ataupun sakit-sakit yang lain ya Tuhan, yang membuat setiap anak-anak Tuhan di dalam keadaan yang membuat mereka kehilangan pengharapan di dalam Tuhan.
Tapi pada hari ini kami berdoa Tuhan, kiranya cinta kasih Tuhan boleh mengurapi setiap anak-anak Tuhan. Kerinduan kami ya Tuhan ialah kami disembuhkan oleh Tuhan. Tapi biarlah Tuhan di dalam masa-masa seperti ini kami boleh menikmati penyertaan Tuhan. Kami boleh menikmati cinta kasih Tuhan. Sehingga di dalam keadaan seperti ini kami tidak putus harap. Kami boleh mengenal Tuhan semakin hari semakin lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami mungkin dalam keadaan bingung, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap orang-orang yang mereka kasihi, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk orang-orang yang memusuhi mereka, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan di dalam tengah-tengah keadaan berelasi satu dengan yang lain. Tapi biarlah Tuhan, terang firman Tuhan ini boleh terus menguatkan kami, boleh menerangi jalan kami, sehingga kami hanya terus dipenuhi oleh hikmat daripada Tuhan, dan kami pun dijadikan garam dan terang oleh Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang boleh memancarkan cinta kasih Tuhan. Dan dalam kehidupan kami ya Tuhan, orang-orang pun boleh terus mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk relasi kami dengan Engkau secara pribadi. Dan biarlah kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin mengetahui apa yang harus dikerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa. Hanya dalam nama Yesus Kristus saja kami bersyukur. Amin. Sesuai untuk pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk negara kita pada hari ini. Ya mungkin negara kita pada hari ini masih berjuang melawan yang namanya pandemi COVID-19 ini. Kita terus berdoa agar mereka terus dipenuhi hikmat daripada Tuhan. Kita juga berdoa untuk keadaan negara kita, baik keamanan, status ekonomi yang ada di dalam negara kita. Dan biarlah negara kita ini boleh semakin hari dipakai Tuhan untuk menjadikan negara yang semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan kita juga doakan untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam kursi pemerintahan, agar mereka boleh sungguh-sungguh mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara kita naikkan suara, kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk negara Indonesia ini Tuhan, yang mungkin di dalam pandemi global pada hari ini yang masih belum terlepas dari yang namanya COVID-19. Mungkin di antara kami ada yang sudah tidak peduli akan hal ini. Mungkin di antara kami ada yang sudah masa bodoh akan hal ini. Tapi kami tahu ya Tuhan bahwa hal ini masih tetap ada, yang tidak dapat diabaikan. Dan kami pun harus memperhatikan satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemerintahan yang ada, baik dari presiden, bahkan sampai kepada pemerintahan di daerah, untuk RT dan RW, bahkan kepala desa ya Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak Tuhan. Berikan mereka pikiran, berikan mereka hikmat yang terbaik untuk dapat mengatur dan mengelola negara kami agar semakin hari semakin baik, menjadikan negara yang rakyatnya sejahtera, damai sejahtera dalam kehidupan berakhir di Tuhan. Kami juga berdoa sebagai anak-anak Tuhan, kami di tempat ini, sebagai warga negara Indonesia, boleh turut serta melakukan bagian kami sebagai warga negara Indonesia, boleh taat kepada setiap hal yang diatur oleh negara. Dan kami tahu pun ya Tuhan bahwa setiap pemerintahan ini pun diizinkan Tuhan, boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi contoh di lingkungan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak Tuhan yang mungkin duduk dalam kursi pemerintahan. Mohon pada hari ini Engkau kuatkan iman mereka, Engkau pakai mereka di dalam pekerjaan mereka, agar mereka boleh sungguh-sungguh menjadi saluran berkat daripada Tuhan, boleh menjadi cerminan Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Dan biarlah mereka tidak dengan mudahnya menjual iman mereka untuk pekerjaan mereka, untuk popularitas mereka ya Tuhan. Tapi boleh sungguh-sungguh mereka menjadi anak Tuhan yang membanggakan Tuhan, yang boleh memuliakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan ya doa kami. Kami serahkan ke dalam tamu hanya di dalam nama Yesus Kristus saja. Saudara, pada hari ini saya memberikan waktu kepada saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Yang mungkin ada pergumulan yang tidak dapat dikatakan kepada keluarga kami, keluarga kita, yang mungkin tidak dapat diperkatakan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita bahkan. Tapi biarlah pada hari ini Tuhan yang sudah mengetahui hati kita, Tuhan yang tahu segala pergumulan kita katakan dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan buat terus menyertai kita. Mari saudara kita berdoa.
Tuhan, inilah doa kami. Setiap pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan pada hari ini Tuhan, biarlah ini boleh sungguh-sungguh keluar dari dasar hati kami, dan kami mendoakan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Setiap pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan pada hari ini Tuhan, mungkin keinginan kami ialah terlaksana sesuai dengan kehendak kami, tapi biarlah Tuhan Engkau menjawab setiap doa-doa kami, boleh terlaksana sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Saudara, ibadah firman dan doa pada hari ini sudah selesai. Silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa pada malam hari ini kita masih ada PA online bersama. Linknya sudah dibagikan di dalam grup WhatsApp di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.